Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Oke. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan soal 2 dari chapter 2 yaitu Stock Investment, Investor Accounting and Reporting. Pertama-tama saya perkenalan dulu, ada saya sendiri Surya Firmansyah dan ada rekan saya Muhammad Andika Mahendra, Rian Adi Nugroho, Asifa Mauladitani, Marda Utasila, Dia Ayu Lestari, Afi Sofyan, dan Afdeva Muhammad. Baik, kita lanjut saja. Nah, ini untuk soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Adil Corporation membeli 25% kepemilikan Indah Company secara tunai pada 1 Januari 2017 untuk $65.000. Pada tanggal itu, nilai buku dari aset bersih Indah yang dilaporkan adalah $200.000. Kelebihan lebih dari nilai buku yang dibayarkan dapat diatribusikan ke aset yang dapat disusutkan yang dinilai tinggi sebesar $5.000 dengan sisa masa manfaat 10 tahun. Sisa kelebihan diakui sebagai goodwill. Nilai wajar investasi di Indah sebagai available for sale security pada akhir tahun 2019 adalah $68.500. Pendapatan atau laba bersih dan pembayaran dividen Adil dan Indah adalah sebagai berikut. Jadi di tahun 2017, Adil Corporation mendapat laba 120 dengan dividen 55.000, sedangkan di Indah Company mendapat laba $20.000 dan dividennya 5.000. Pada tahun 2018, Adil Corporation mendapat laba sebesar $140.000 dengan dividen $65.000. Sedangkan di Indah Company, laba tahun 2018 yaitu $40.000 dengan dividen $15.000. Di tahun 2019, Adil Corporation mendapat laba sebesar $120 dengan dividen $85.000. Sedangkan di Indah Company mendapat laba $20.000 dengan dividen $35.000. Diminta siapkan entry jurnal pada buku Adil Corporation yang berkaitan dengan investasinya di Indah Company serta nilai investasi Adil di Indah untuk setiap tahun selama 3 tahun dengan asumsi Adil memperhitungkan investasi dengan menggunakan metode A, metode biaya, dan B, metode ekuitas. Oke, lanjut. Terkait dengan soal di atas, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum masuk ke dalam jurnal. Yang pertama itu kita harus menghitung terlebih dahulu excess fair value over book value atau kelebihan nilai wajar atas nilai bukunya. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung excess fair value ini? Yang pertama kita harus mengetahui dulu terkait dengan berapa investasi yang dibayarkan Adil terhadap Indah Company atas 25% kepemilikannya terhadap Indah. Nah, di soal tadi sudah tertera bahwa Adil mengeluarkan sebesar $65.000. Nah, ini sebagai investasi Adil terhadap Indah atas 25% kepemilikan saham. Kemudian kita harus menghitung juga terkait dengan net asset book value yang menjadi kepemilikan Adil terhadap Indah. Nah, kita harus mencari tahu dulu berapa net asset book value-nya. Nah, net asset book value Indah itu sebesar $200.000. Kemudian dikalikan dengan persentase kepemilikan Adil terhadap Indah sebesar 25%. Nah, kemudian hasil kalinya itu adalah $50.000. Nah, di sini terdapat kelebihan nilai wajar atas nilai bukunya sebesar 15.000 yang diperoleh dari 65.000 dikurangi dengan $50.000. Jadi seperti itu untuk mencari terkait dengan kelebihan nilai wajar atas nilai bukunya atau yang disebut dengan excess. Nah, kemudian kita harus mencari terkait dengan goodwill. Nah, goodwill ini kita cari dengan cara mengalokasikan selisih over value. Nah, di soal tadi terdapat aset yang disusutkan itu
terdapat kelebihan sebesar atau overvalue sebesar $5.000 untuk selama 10 tahun. Nah, kita alokasikan ke dalam excess itu sebesar 5.000 karena overvalue-nya $5.000. Nah, kemudian nilai excess yang di bawah sini dengan yang di atas itu harus sama sebesar 15.000. Nah, kemudian barulah kita dapat nilai goodwill sebesar $20.000. Nah, ini didapat dari nilai excess itu ditambah dengan alokasi dari selisih antara nilai bukunya dengan nilai wajarnya yang overvalue itu tadi sebesar $5.000. Jadi seperti itu untuk mendapatkan goodwill sebesar $20.000. Nah, kemudian setelah kita menemukan goodwill, barulah kita menghitung pendapatan dari Indah Company. Nah, caranya bagaimana untuk menghitung pendapatan dari Indah Company itu kita harus mengetahui berapa pendapatan per tahun atas kepemilikan saham Adil terhadap Indah. Nah, itu bagaimana caranya? Kita kembali ke soal itu pendapatan Indah di tahun 2017 itu berturut-turut dari tahun 2017, 2018, 2019 itu sebesar $20.000, $40.000 dan $20.000 lagi. Nah, kemudian pendapatan itu tadi dikalikan dengan persentase kepemilikan dari Adil terhadap Indah sebesar 25%. Jadi 20.000 kita kalikan dengan 25%, ketemunya 5.000 di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 itu 40.000 dikalikan dengan 25%, kemudian di tahun 2019 20.000 dikalikan dengan 25%. Jadi seperti itu. Jadi net income-nya untuk persentase kepemilikan dari Adil dan Indah itu sebesar berturut-turut 5.000, 10.000 dan 5.000 lagi dari tahun 2017, 2018, 2019. Kemudian ditambah dengan terdapat overvalue kan di sini akibat dari aset yang disusutkan sebesar 5.000 selama 10 tahun. Jadi kita bagi 5.000 dibagi dengan 10 tahun. Jadi per tahunnya itu terdapat overvalue sebesar 500 kita tambahkan ke dalam pendapatan bersih atas kepemilikan saham Adil terhadap Indah. Jadi untuk income atau pendapatan dari Indah itu di tahun 2017 ada 5.500 yang didapat dari 5.000 ditambah dengan $500. Kemudian di tahun 2018 ada $10.500 didapat dari 10.000 ditambah $500. Kemudian di tahun 2019 itu didapat dari $5.000 ditambah dengan $500. Jadinya $5.500. Jadi seperti itu. Untuk langkah selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Silakan. Kemudian ada jurnal tanggal 1 Januari 2017, yaitu investment in Indah Company sebesar $65.000 pada kas $65.000, yaitu untuk mencatat investasi ke Indah Company. Kemudian pada akhir tahun tanggal 31 Desember kas sebesar $1.250 pada dividen income atau pendapatan dividen sebesar $1.250, yaitu untuk cat dividen yang dapat hasil dari 5.000 dikali 25%. Selanjutnya pada jurnal 2016 di akhir tahun 30 Desember 2018 kas sebesar $3.750 pada dividen income sebesar $3.750, yaitu untuk mencatat dividen $15.000 dikali 25%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oke, untuk jurnal 2019 pada tanggal 31 Desember 2019 kas pada dividen income
sebesar 8.750 dolar. Untuk mencatat dividen tersebut itu berasal dari 35.000 dolar dikali 25%. Untuk yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2019, dividen income pada investment in Indah Company sebesar 3.250 dolar. Untuk menyesuaikan pendapatan dividen dan investasi karena dividen yang diterima di kelebihan pendapatan. Untuk mengetahui investmentnya itu didapat dari 25% dikali 35.000, lalu hasil dari 25% dikali 35.000 tersebut dikurangi 25% dikali 20.000, lalu dikurangi lagi 500. Untuk yang ketiga, allowance to adjust available for sale securities to market value pada unrealized gain on available for sale securities sebesar 6.750 dolar. Untuk mencatat keuntungan yang belum diakui, perhitungan ada di slide selanjutnya. Next. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai nilai investasi setiap tahunnya. Nilai investasi deal ke PT Indah. Jadi untuk investment pada 1 Januari 2017 itu kita seperti yang di awal kita membayarnya 65.000 dolar. Tidak ada pengurangan karena kalau di metode biaya dividen income-nya tidak mengurangi nilai investasi atau dicatat di akun berbeda. Oleh karena itu, investasi di tanggal 31 Desember tahun 2017 tetap sama yaitu sebesar 65.000 dolar. Lalu di 2018 demikian, investasi yang berada di 31 Desember 2017 menjadi investasi awal tahun 2018 yaitu di tanggal 1 Januari sebesar 65.000. Di jurnal tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya hanya ada jurnal dividend income. Oleh karena itu dan tidak mempengaruhi nilai investasi, jadi nilai investasi di akhir tahun 2018 tetap sama yaitu sebesar 65.000. Lalu di tahun 2019 nilai investasi di 1 Januari 2019-nya sama yaitu 65.000. Lalu ada pengurangan adjust dividend tadi yang sebesar 325.000. Itu diperolehnya dari mana ya sesuai yang dijelaskan oleh rekan saya tadi. Jadi kalau kita lihat di soal di sini, nah itu kan untuk dividen tahun 2019 itu kan 35.000. Lalu kita hanya mengakui 25%-nya saja yaitu sebesar 8.750. Lalu nah, itu langsung dikurangi dengan 5.500 yaitu diperoleh dari sini. Ini di income from Indah Company ini kan sebesar 5.500. Jadi seharusnya kita itu hanya dapat 5.500, tetapi kita sudah dibayar oleh Indah Company. Adil dibayar oleh Indah Company sebesar 8.750 dari ini. Nah, oleh karena itu selisih dari dividen yang sudah dibayarkan dengan yang seharusnya diterima itu dikurangi, kan ada kelebihan. Dividen yang sudah diterima itu 8.750, sedangkan seharusnya kita hanya menerima 5.500 saja. Oleh karena itu ada selisih nih 3.250, jadi ditulis di dividen jadi mengurangi nilai investasi. Jadi harus mengurangi dividen dan berpengaruhnya ke pengurangan nilai investasi. Jadi di sini ada pengurangan jadi dari adjust dividend income sebesar 3.250. Jadi investasi di akhir tahun 2019 yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 61.750. Lalu di bawah ada perhitungan unrealized gain-nya. Jadi dari soal tadi kan kita udah tahu kalau misal fair value dari investment pada akhir tahun 2019 yaitu sebesar 68.500. Nah, sedangkan book value investasi itu sebesar 61.750. Jadi ada selisih 6.750. Lah, selisih inilah yang dinamakan unrealized gain karena kita belum menjual investasinya. Jadi laba dari selisih antara fair value dengan book value ini belum terakui seperti itu. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan rekan. Selanjutnya yaitu
jurnal untuk metode ekuitas pada tahun 2017. Pada Januari tanggal 1 ada jurnalnya yaitu Investment in Indah Company sebesar 65.000, pada kas sebesar 65.000. Selanjutnya Desember tanggal 31 tahun 2017, di sini untuk mencatat dividen, di mana jurnalnya yaitu kas sebesar 1.250, pada Investment in Indah Company sebesar 1.250. 1.250 di sini didapat dari dividen pada Indah Company sebesar 5.000 dikali kepemilikan Adil Company 25%. Selanjutnya yaitu Desember 31 tahun 2017, untuk mencatat pendapatan jurnalnya yaitu Investment in Indah Company sebesar 5.000, pada income from Indah Company sebesar 5.000. 5.000 di sini didapat oleh pendapatan Indah Company pada tahun 2017 20.000 dikali kepemilikan Adil Company 25%. Selanjutnya Desember 31 tahun 2017, Investment Indah Company pada Investment Indah Company sebesar 500 pada income from Indah Company sebesar 500. Di sini untuk mencatat kredit laba atas aset yang bernilai terlalu tinggi antara nilai buku dengan nilai wajar, yaitu 55.000 dibagi 10 tahun. Totalnya yaitu 71.750 dan dikredit 71.750. Selanjutnya ya, sekarang kita masuk ke penjadwalan di tahun 2019 dengan menggunakan metode ekuitas. Yang pertama dilakukan adalah penjadwalan pertama pada 31 Desember 2018. Ada kas pada investasi pada investment yakni sebesar 3.750. Penjadwalan ini digunakan untuk mencatat dividen dengan menggunakan perhitungan $15.000 dikali 25%, di mana $15.000 ini didapatkan dari kelebihan nilai yang tadi sudah dipresentasikan pada slide 3, lalu dikalikan dengan persentase kepemilikan. Lalu yang kedua ada investasi pada investment company pada pendapatan laba dari investment company sebesar $10.000. Penjurnalan ini digunakan untuk mencatat pendapatan laba yakni $40.000 dikalikan dengan 25%. $40.000 sendiri didapat dari soal yang sudah tersedia. Lalu yang ketiga ada investasi pada investment company pada pendapatan laba dari investment company sebesar $500. Penjurnalan ini digunakan untuk mencatat kredit laba atas aset yang dinilai terlalu tinggi antara nilai buku dan nilai wajar yakni sebesar $5.000 dibagi dengan 10 tahun sisa manfaat. Atau tadi juga sudah dijelaskan pada slide 3 ada penyusutan aset. Ada penyusutan aset tadi di slide 3. Jadi kita bisa melihat untuk totalnya yakni sebesar $11.250 untuk masing-masing di sisi debit maupun kredit. Baik, untuk slide 10 ini untuk jurnal tahun 2019 ada yang pertama jurnalnya yaitu cash pada investment in Indah Company untuk mencatat dividen 35.000 terus dikali dengan kepemilikan saham kita yaitu 25%. Jadi ketemunya 8.750. Lalu untuk jurnal yang kedua yaitu di tanggal 31 Desember 2019 ada jurnal yaitu Investment in Indah Company pada income from Indah Company sebesar $5.000. Itu untuk mencatat pendapatan laba yaitu yang
dilaporkan pada SAW sebesar 20.000 dikali dengan kepemilikan PT Adil ke PT Indah Company sebesar 25%. Lalu untuk jurnal yang terakhir yaitu investment in Indah Company pada income from Indah Company sebesar $500. Ini untuk mencatat penyusutan aset yang dinilai terlalu tinggi tadi dengan nilai buku. Jadi di situ ada jurnal 2009 pada akhir jurnal 2019 ada total sebesar 14.250. Baik, untuk yang terakhir kita akan membahas tentang nilai investasi pada metode ekuitas. Nah, yang pertama kita lihat dari investment on Januari tanggal 1. Di 2017 itu saldo awalnya 65.000. Nah, 65.000 ini adalah diperoleh dari pembayaran Adil Corporation kepada Indah Company secara tunai sebesar 65.000. Itu sudah ada di soal. Oke, selanjutnya ada penambahan dan pengurangan. Nah, pengurangannya itu dikurang dari dividen sebesar 1.250. Itu dari persentase 25% dari 5.000. 25% kali 5.000 itu $1.250. Dan juga selanjutnya ada income from Indah Company itu sebesar 5.500, di mana hasil ini diperoleh dari hasil pendapatan laba Indah Company dikali 25% dan juga ditambah dengan penyusutan aset yang dinilai over value sebesar 500. Nah, saldo akhir dari Desember 31 2017 itu sebesar $69.250. Selanjutnya di tahun 2018 itu saldo awalnya adalah $69.250. Nah, lalu tetap ada itu dari saldo akhir dari Desember 31 ya. Di tahun 2017 itu langsung dimasukin di 2018. Lalu ada pengurangan dan penambahan. Sebagai pengurangnya yaitu dividen. Itu dia dapatkan dari 25% dikali 15.000. Itu hasilnya $3.750. Dan juga ditambah dengan pendapatan laba atau income from Indah Company sebesar 10.500, tetap itu berasal dari $40.000 dikali 25% dan ditambah dari over value dari aset yang disusutkan tadi. Nah, itu menghasilkan saldo $76.000 itu di tahun 2018 tanggal 31 Desember. Selanjutnya di tahun 2019 kita langsung masukkan saldo akhir dari 2018 yaitu 76.000 sebagai saldo awal dari 2019. Tetap ada pengurangan dan penambahan. Yang jadi pengurangnya itu dividen sebesar 8.750. Itu berasal dari pembagian dividen yang sebesar 35.000 dikali 25%. Dan juga ada penambahan dari income from Indah Company atau pendapatan laba itu sebesar 5.500. Itu caranya sama dengan di tahun 2017. Nah, hasil saldo akhir dari 2019 diperoleh $72.750. Ini adalah jumlah tercatat atau kita bisa sebut dengan book value. Lalu ada perhitungan unrealized loss, yaitu fair value investment in Indah Company dikurangkan dengan book value investment in Indah Company. Nah, fair value-nya sebesar $68.500, sedangkan book value-nya sebesar $72.750. Nah, ini lebih kecil dari fair value-nya. Jadi menghasilkan kerugian atau unrealized loss on available for sale securities sebesar $4.250. Nah, ini kenapa? Alasannya waktu di jurnal 2019 tidak di jurnal karena
tidak ada penjurnalan karena biasanya investor harus menghentikan penerapan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Perkataan ini kami kutip dari buku AKM halaman 165 di bab 17 itu yang membahas investasi seperti itu. Dan juga nilai investasi ini di metode ekuitas yang dapat menambah atau mengurangi itu adalah dividen, laba atau rugi seperti itu. Jadi yang bisa menambah itu laba dan juga pendapatan laba, dan yang mengurangi itu adalah dividennya seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, itu tadi jawaban dari kelompok 2 yang bagus sekali sudah jawabannya. Hanya saja ada beberapa koreksi yang harus saya lakukan ya. Ini koreksinya. Nah, yang pertama adalah koreksi mengenai istilah amortisasi dan penyusutan. Ya. Nah, saudara lihat di sini, ekses itu sendiri itu timbul karena adanya perbedaan nilai investasi dengan nilai buku net asset yang diakuisisi ya. Nah, nilainya sebesar 15.000. Nah, saudara tahu kalau 15.000 ini misalkan itu semua adalah aset yang tidak bisa diidentifikasi, maka dia disebut sebagai goodwill. Benar nggak? Nah, goodwill itu sendiri adalah aset yang tidak berwujud. Oke? Nah, sekarang kalau ternyata dari 15.000 ini 5.000-nya itu merupakan aset yang bisa disusutkan, maka ekses dari aset ini sendiri juga merupakan aset tidak berwujud. Oleh karena itu, istilah yang dipakai bukan lagi penyusutan aset, tapi sebetulnya adalah amortisasi ekses aset. Ya. Jadi kalau penyusutan itu digunakan untuk aset tetap berwujud, asetnya itu sendiri, sementara amortisasi itu adalah untuk aset yang tidak berwujud. Itu masalah istilahnya, jangan lupa karena sudah advance, harus paham betul perbedaan antara depresiasi dan amortisasi. Kebetulan yang kedua itu adalah terkait dengan ini, dividen income dan investasi di Indah, karena adanya kelebihan pembagian dividen yang melebihi hak dari kepemilikan pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan yang mengakuisisi atau investor. Nah, dari perhitungan ini hak kepemilikan labanya itu sebetulnya cuma 5.000. Karena ekses ini itu timbul jika perusahaan itu melakukan investasinya itu untuk mengendalikan perusahaan lain atau menggunakan metode ekuitas. Nah, kalau tidak menggunakan metode ekuitas, maka tetap digunakan adalah pendapatan laba dari perusahaan investi yang belum disesuaikan dengan amortisasi dari ekses jika ada eksesnya. Oke. Oleh karena itu, hak kepemilikan labanya 5.000, dividen yang dibagi 8.750 berarti ada pengembalian investasi sebesar 3.750. Nah, ini harus kita betulkan dulu, ini masih belum betul. Sebentar saya betulkan dulu. Ya. Mana tadi pembetulannya? Dan ini ya. Adalah 3.750 ya. Nah, kalau ini dibetulkan, ini sudah dibetulkan, berarti maka itu kan sama. Kita lihat. Nah, lihat. Untuk pembetulan allowance to adjust atau cadangan untuk menyesuaikan nilai investasi yang bertujuan untuk dijual ke nilai pasarnya itu adalah sebesar 7.250, di mana itu dihitung dari 68.500 atau nilai wajar investasinya dikurangi dengan saldo investasi, yaitu investasi semula adalah sebesar 60.000, betul ya? Kemudian ada investasi semula
dikurangi dengan 3750, yaitu berarti investasi adalah 65.000 dikurangi 3750, yaitu 61250. Ada selisih 7250, itu akan menambah aset dan menambah gain yang belum direalisasi. Oke. Nah, bagaimanakah penyajian tambahan dari aset ini? Ini dia penyajiannya, ada di pembetulan ketiga. Nah, kita lihat di sini, nilai investasi per 31 Desember dengan metode biaya atau nilai wajar, maka harus juga berdasarkan nilai wajar. Tahun 2017-18 pakai metode biaya, tahun 2019 ada nilai wajar. Ya. Nilai wajarnya berapa? Ya sesuai dengan yang sudah ditentukan, yaitu 68.500. Inilah penyajian dari cadangan. Jadi cadangan untuk penyesuaian nilai available for sale dari sebuah sekuritas supaya sesuai dengan nilai pasarnya, itu adalah menambah investasi itu sendiri. Jadi penyajian nilai wajarnya itu harus menambah investasinya, yaitu sebesar 68.500 ya. Saya kira itu kebetulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.